Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Krisnawati. Nomor NIM saya 201180355. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian media, pengertian audio, dan pengertian media audio, serta kelebihan dan kelemahannya dari media audio. Yang pertama, pengertian media. Media adalah alat komunikasi yang digunakan untuk memberitahukan informasi atau segala sesuatu kepada penerima. Pengertian audio adalah kata benda atau kata sifat yang berhubungan dengan frekuensi akustik. Audio juga memiliki arti lain, yaitu kata benda yang berhubungan dengan rekaman suara. Untuk selanjutnya, media audio adalah salah satu jenis media yang digunakan untuk suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan indera pendengar. Ada arti lain dari media audio, yaitu media non-cetak yang di dalamnya terdapat sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung atau rekaman suara. Jadi, seorang pendidik itu merekam suaranya yang dijadikan materi, kemudian peserta didiknya disuruh untuk mendengarkan rekaman tersebut. Nama saya Muhammad Syihabuddin Asyafi'i. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis media audio dalam pembelajaran PAI. Faktual menunjukkan bahwa media audio belajar dapat ditangkap atau dirasakan melalui indera pendengaran, yaitu telinga. Melalui kekuatan telinga manusia, dapat didengar dari arah datangnya sumber suara, dapat didengar besar atau tidaknya volume suara, serta dapat ditangkap jauh tidaknya sumber suara tersebut. Dalam pendidikan karakter, melalui audio sebagai media belajar tidak hanya didengar dan dirasakan, namun yang paling utama adalah dimensi nilai karakter, yaitu kemampuan untuk mendengar dan memperhatikan dengan fokus sehingga tidak dipengaruhi oleh indera penglihatan. Pembelajaran mendengarkan melalui media audio akan membentuk kebiasaan mendengar dan memperhatikan orang lain bicara daripada suka didengar dan diperhatikan oleh orang lain. Media audio dapat berupa antara lain yaitu radio, alat perekam pita magnetik, serta laboratorium bahasa. Radio ialah media audio yang berupa alat atau benda yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dengan menggunakan indera pendengaran. Laboratorium bahasa merupakan media audio yang berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penerapannya menggunakan indera pendengaran serta indera penglihatan. Alat perekam pita magnetik merupakan media belajar berbasis audio dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Peran atau fungsi alat perekam pita magnetik ini dalam media belajar adalah dapat dipergunakan untuk merekam suara atau data, yaitu materi pembelajaran, sehingga dalam penyampaian seorang pendidik yang sudah direkam dapat diputar kembali pada saat jam pembelajaran berlangsung. Baik, jadi untuk yang pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik media audio. Media audio ini memiliki kekhasan tersendiri sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mempelajari informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh khalayak. Untuk karakteristiknya media audio ini diantaranya pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan juga waktu. Jadi audio ini mudah dipindahkan, yaitu dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Untuk yang kedua, pesan atau program dapat diputar kembali. Semisalnya seorang guru itu merekam hasil diskusinya atau dia menerangkan, setelah itu besoknya lagi
kita sebagai peserta didik atau seorang siswa bisa memutarnya kembali untuk mengetahui hasil diskusi yang sudah dilakukan kemarin. Untuk yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi. Daya imajinasi ini kan ketika kita mendengarkan suara dari hasil rekaman atau apa kan kita jadinya mengingat-ingat dan untuk menimbulkan daya imajinasi kita. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Yang kelima, sifat komunikasinya hanya satu arah. Jadi kan kita hanya mendengarkan saja, tetapi kita tidak bisa memberikan suatu pendapat atau timbal balik dari suara tersebut. Kemudian yang keenam, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Jadi ini audio sangat bagus sekali ya untuk musik dan bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu ketujuh, pesan atau informasi terlihat dengan jadwal. Jadi media audio ini bisa saja terjadwal seperti di radio. Misalnya jam 7 itu waktunya jadwalnya misalnya ada tentang mengenai programnya itu tentang agama. Kemudian kita bisa mendengarkannya lagi atau meneruskan hasil cerita tersebut itu besoknya lagi, yaitu jam 7. Jadi pesan atau informasinya tersebut itu terjadwal seperti di radio itu. Mungkin itu tadi merupakan karakteristik dari media audio. Ini ada kelebihan dan kelemahan dari media audio. Apa saja kelebihan dari media audio? Ada 3, yaitu ekonomis, praktis, portabel. Yang pertama, ekonomis. Media audio ini harganya sangat ekonomis dan dapat dijumpai di mana saja. Yang kedua, bersifat fleksibel. Nah, rekaman media audio atau rekaman suara ini sangat mudah sekali untuk digunakan. Bahkan media audio ini bisa diputar secara waktu yang sama, tempat yang sama. Nah, itu untuk yang ketiga, bersifat portabel, yaitu singkat, padat, dan jelas. Jadi sangat singkat sekali media audio untuk digunakan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari media audio. Nah, tentunya media audio di sini juga memiliki kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat menayangkan informasi. Jadi, media audio ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat menayangkan informasi. Jadi, media audio ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya dan tidak dapat menayangkan gambar yang sesuai dengan informasi. Jadi bisa dikatakan dapat menyebabkan mudahnya bosan. Terus yang kedua, menggunakan keterampilan yang khusus. Jadi dalam memproduksi atau mereproduksi rekaman suara ini juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan menyita waktu itu. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu penerapan media audio pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Terdapat beberapa cara untuk menyajikan media audio, di antaranya yang pertama yaitu drama dan sandiwara. Drama dan sandiwara ini biasanya terdapat di radio. Misalnya gini, waktu pagi itu terdapat mata pelajaran tentang adab dan dakwah. Misalnya tentang adab. Adab yang pertama itu mengenai kepada orang tua ya. Lah, bebarengan di radio itu terdapat suatu program yang membahas mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Jadi semua peserta didik itu disuruh untuk mendengarkan dari radio tersebut. Setelah mereka mendengarkan, mereka disuruh mempraktekkan hasil dari drama tersebut. Kemudian untuk yang penerapan yang kedua yaitu bercerita. Jadi gini ya, seorang pendidik itu bisa saja menerangkan di depan. Contohnya itu semisalnya menerangkan mata pelajaran tentang sejarah pendidikan Islam. Jadi seorang guru itu menceritakan tentang misalnya sejarahnya dulu itu gimana, sejarahnya Nabi Muhammad gimana, tentang dakwahnya ataupun yang lainnya. Untuk penerapan yang ketiga yaitu talkshow dan juga diskusi.
Talkshow dan diskusi ini dilakukan dengan cara merekam diskusi yang sedang berlangsung. Semisalnya di dalam kelas itu sedang mendiskusikan mengenai pelajaran fikih, kan menentukan suatu hukum-hukum itu. Jadi itu salah satu seorang peserta didik bisa dijadikan untuk merekam diskusinya tersebut. Jadi untuk kemudian hari kita bisa untuk mendengarkan hasil diskusi yang sudah dilakukan, untuk mengingat-ingat apa sih hasil diskusi kemarin itu. Jadi media audio ini sangat penting juga ya. Kemudian untuk penerapan media audio yang keempat itu adalah model. Model ini bertujuan untuk ditiru oleh peserta didik. Semisalnya seorang guru itu melafalkan suatu huruf hijaiyah, kemudian peserta didik menirukannya dengan baik. Bisa juga dalam membaca Al-Quran juga. Untuk yang kelima, penerapan yang kelima itu adalah lagu. Lagu ini berisi tentang suatu pesan yang baik yang nantinya bisa ditiru oleh peserta didik. Dan juga lagu itu diiringi oleh musik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.